bukan yang ini filenya, saya ganti dulu. Ya, baik. Nah, kita lihat kalau kita bicara kekonvergenan atau barisan yang konvergen, kita harus punya barisannya dulu ya. Jadi Anda mungkin sudah ketemu di kalkulus atau di Unreal ya, bahwa suatu barisan itu bisa konvergen ke suatu nilai kalau di kalkulus. Nah, di sini yang kita bicarakan barisannya ini adalah barisan variabel acak. Nah, jadi kalau kita punya barisan variabel acak xn, jadi ini xn itu kalau barisan berarti kan dia x1, x2, x3 dan seterusnya ya. Indeksnya ini adalah n-nya dari 1 sampai tak hingga. Nah, barisan variabel acak ini jelas harus terdefinisi pada suatu ruang sampel. Nah, kemudian kapan suatu barisan variabel acak ini dikatakan konvergen dalam peluang? Ya, yang notasinya seperti ini. Jadi mirip notasi barisan yang konvergen di analisis real, tetapi sini ada huruf P kecilnya untuk menunjukkan itu konvergen dalam peluang. Ya, yang definisinya itu berbeda dengan konvergen biasa yang Anda kenal di kalkulus. Nah, konvergen dalam peluang definisinya yaitu jika untuk setiap epsilon positif, epsilonnya ini bilangan real yang sangat kecil ya, tetapi dia positif. Nah, berlaku bahwa limit dari peluang bahwa jarak xn dengan x lebih besar sama dengan epsilon ini sama dengan 0 ya, atau kalau ini dikomplementkan ini ekivalen dengan limit peluang bahwa jarak xn ke x itu lebih kecil dari epsilon ini adalah sama dengan 1 ya. Nah, Anda tahu bahwa kalau Anda punya bentuk seperti ini ya, harga mutlak xn kurang x lebih besar sama dengan epsilon. Nah, ini menyatakan area ya, ini menyatakan area di luar selang yang di luar selang ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya pernyataan seperti ini bisa kita interpretasikan bahwa semakin n-nya membesar, nah maka hampir tidak mungkin si xn ini berada di luar selang ini gitu ya. Karena kenapa dikatakan hampir tidak mungkin? Karena peluangnya 0. Nah, sebaliknya ini pernyataan ini ekivalen dengan ini ya. Jadi semakin n membesar maka semakin pasti bahwa xn berada di dalam selang ini gitu ya. Ya, mudah-mudahan Anda paham ya maksudnya. Jadi sekali lagi yang namanya konvergen dalam peluang, karena di sini yang dilihat itu adalah peluangnya ya, jadi yang konvergen ke 0 itu adalah barisan peluangnya ya, yaitu peluang bahwa xn akan jatuh di luar selang ini ya, itu akan semakin semakin hampir tidak mungkin, artinya tuh semakin n besar peluang yang ini itu akan semakin mendekati 0 ya. Nah, atau ekivalen dengan semakin n-nya membesar maka peluang bahwa peristiwa xn berada pada selang yang ini ya itu akan semakin pasti ya, nilainya 1. Ya, mungkin kalau saya
ilustrasikan. Ya, jadi kalau kita ilustrasikan selang yang berpusat di X ya dengan jari-jari epsilon. Nah, berarti kan di sini ya, X, yang ini X plus epsilon, yang ini X kurang epsilon. Nah, yang ini adalah N-nya ya, N-nya. Nah, ketika N-nya 1 di sini misalnya, ketika N-nya 1 dia masih berada di luar selang ya, dia berada di luar selang. X2 juga di sini berada di luar selang. Nah, tetapi semakin N-nya membesar, maka Xn, peluang Xn berada di selang ini ya, berada di selang X kurang epsilon sampai X plus epsilon, itu semakin pasti. Ya, berarti yang ini ya, itu. Nah, kalau sebaliknya berarti semakin N membesar, maka peluang bahwa Xn berada di luar selang ini itu akan semakin mendekati 0. Nah, jadi itu artinya Xn atau variabel acak Xn konvergen ke variabel acak X ya. Jadi sekali lagi yang diperhatikan di sini itu adalah barisan peluangnya. Kalau di kalkulus yang diperhatikan ya barisan variabelnya gitu ya. Nah, sebentar. Ya, nah jadi kalau Anda ingin menunjukkan suatu barisan variabel acak konvergen dalam peluang dengan menggunakan definisi, nah artinya Anda harus membuktikan ini ya. Nah, membuktikan ini itu caranya berarti ambil epsilon positif, nah kemudian tunjukkan bahwa limit dari peluang ini akan sama dengan 0. Atau bisa juga menggunakan yang ini. Nah, sifat-sifat konvergen dalam peluang bisa kita lihat di sini kalau di buku Hogg dan kawan-kawan ini dinyatakan dalam bentuk teorema ya. Nah, perhatikan yang pertama, kalau saya punya 2 barisan variabel acak ya, yang konvergen dalam peluang, di sini Xn konvergen dalam peluang ke X, Yn konvergen dalam peluang ke Y, nah maka penjumlahannya juga akan konvergen dalam peluang. Ya, limitnya adalah X tambah Y. Nah, begitu pula dengan perkaliannya. Jadi kalau kedua barisan variabel acak tadi saya kalikan, nah maka hasil perkaliannya juga akan konvergen dalam peluang ke X kali Y. Ya, jadi ke limitnya itu adalah perkalian dari limit masing-masing. Nah, begitu pula dengan perkalian skalarnya. Ya, jadi ini perkalian skalar antara skalar A dengan variabel acak Xn. Ya, nah ini juga akan konvergen dalam peluang ya ke skalar dikalikan limit dari si Xn-nya. Nah, kemudian kalau saya mentransformasikan barisan variabel acak Xn yang konvergen dalam peluang tadi ya. Ini konvergen dalam peluangnya ke suatu nilai ya di sini, bukan ke suatu variabel acak. Nah, jadi kalau Xn ini konvergen dalam peluang ke suatu bilangan real ya atau ke suatu skalar, nah maka ketika ini saya transformasikan, nah tapi transformasinya harus berupa fungsi yang kontinu ya dan bernilai real. Nah, maka hasil transformasinya ini juga akan konvergen dalam peluang. Ya, contoh-contoh transformasi yang bentuknya kontinu, misalnya kalau Xn ini saya kuadratkan, nah maka limitnya juga sama saja dengan kuadrat dari limit si Xn. Ya, kemudian kalau saya buat dibalik ya, dibuat kebalikannya, ini juga sama akan konvergen dalam peluang ke 1/A. Nah, kemudian kalau saya akarkan, ini juga akan konvergen dalam peluang ke akar A ya. Nah, ini berlakunya sesuai dengan sesuai dengan yang bentuk ininya ya. Jadi kalau Anda ingat kalau 1/A ya jelas A-nya tidak boleh 0 ya.
Kemudian kalau akar A supaya dia berupa fungsi kontinu, maka A-nya harus saya batasi untuk A yang non negatif gitu. Ya, masih banyak ya fungsi-fungsi lain yang kontinu. Sehingga kalau kita gunakan fungsi tersebut sebagai transformasi untuk variabel acak yang konvergen dalam peluang, nah maka hasil transformasinya juga akan merupakan barisan variabel acak yang konvergen dalam peluang. Ya, contoh lain misalnya E pangkat ya, atau misalnya logaritma natural, itu juga merupakan fungsi-fungsi yang kontinu. Ya, jelas ya. Jadi sekali lagi, kalau saya punya dua barisan variabel acak yang konvergen dalam peluang, maka penjumlahannya, perkaliannya, kemudian perkalian skalarnya itu juga akan merupakan barisan variabel acak yang konvergen dalam peluang. Ya. Kemudian kalau saya transformasikan, asalkan transformasinya merupakan fungsi yang kontinu, maka hasilnya juga akan konvergen dalam peluang. Nah, kemudian untuk menentukan suatu barisan variabel acak konvergen dalam peluang atau tidak, kalau menggunakan tadi ya definisi konvergen dalam peluang, mungkin Anda akan cukup kesulitan ya. Nah, di sini saya berikan cara lain untuk memeriksa apakah suatu barisan variabel acak konvergen dalam peluang atau tidak, yaitu dengan menggunakan bantuan ketasamaan Chebyshev ya. Nah, ketasamaan Chebyshev ini menyatakan bahwa kalau saya punya variabel acak X, minnya mu ya, kemudian variansinya sigma kuadrat ya. Sigma kuadratnya ada, kalau saya menuliskan seperti ini artinya variansinya ada ya. Nah, maka untuk setiap K yang lebih besar dari 0 atau K positif ya, bilangan real K positif, nah maka peluang harga mutlak X kurang mu lebih besar sama dengan K sigma, ya ini akan lebih kecil sama dengan 1 per K kuadrat. Ya, nah ini menyatakan peluang peristiwa kalau harga mutlak kan jarak ya, jarak antara X dengan mu yang lebih besar sama dengan K sigma, ini akan lebih besar sama dengan 1 per K kuadrat. Nah, jadi 1 per K kuadrat ini sebetulnya menyatakan batas atas untuk peluang yang ini kalau lebih besar sama dengan kelipatan K lipat dari standar deviasinya, gitu ya. Nah, kalau ini saya komplemenkan, ya, kalau dikomplemenkan kan berarti ini ya. Nah, maka bata yang dari sini yang bisa kita tentukan adalah batas bawah untuk peluang yang ini. Ya, batas bawahnya adalah 1 per 1 kurang 1 per K kuadrat. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Ya, contohnya misalnya di sini saya punya X yang berdistribusi katakanlah normal mu-nya min-nya 2, variansinya 16. Ya, kalau variansinya 16 berarti standar deviasinya 4. Nah, maka bisa saya pastikan ya bahwa peluang ini tidak akan lebih dari 1/4 ya. Kenapa? Karena di sini sigmanya 4 ya, berarti ini bisa saya yang 8 ini bisa saya tulis sebagai 2 sigma ya, berarti K-nya 2. Nah, jadi peluang ini meskipun saya belum menghitung peluangnya, bisa saya pastikan nilainya itu pasti tidak akan lebih dari 1/4 ya. Atau lebih kecil sama dengan. Nah, sekarang untuk memastikan apakah betul ya ini kurang atau sama dengan 1/4, bisa kita hitung saja peluangnya ya. Nah,
harga mutlak X lebih besar 2, yang lebih besar sama dengan 8. Ini kalau saya gambarkan bentuknya ini, karena di sini peluang, berarti ini menyatakan area di bawah kurva distribusi normal, ya. Ini yang dibatasi oleh min 6 dan 10, ya, dan ini pusatnya di 2. Nah, kenapa di sini min 6, di sini 10? Nah, X kurang 2 lebih besar sama dengan 8, ya. Nah, ini tadi kan minnya 2, artinya kalau kita gambarkan puncaknya terdapat di 2, kemudian jarak ke kiri dan ke kanan itu adalah sebesar 2 standar deviasinya. Ya, tadi standar deviasinya 4, berarti 2 standar deviasi ke kanan jaraknya 8, ya. 2 standar deviasi ke kiri ini juga sama, jaraknya 8. Ya, jadi ini bentuknya seperti ini, dan yang peluang ini itu menyatakan luas area yang saya arsir warna oranye di sini, gitu. Nah, seperti biasa kalau kita ingin menghitung peluang dari distribusi normal, maka kita bisa gunakan dengan cara menstandarkan, ya. Nah, sebelum itu kita harus uraikan dulu apa arti dari harga mutlak X kurang 2 lebih besar sama dengan 8. Nah, Anda tahu bahwa ini artinya kan kalau Anda punya misalnya harga mutlak A lebih besar sama dengan 8, yaitu artinya A lebih kecil dari minus 8 atau A lebih besar sama dengan 8, ya. Ya, ini ada sama dengannya juga, ya. Ya, ini ada sama dengannya juga, kelewat ketebalannya. Nah, seperti ini, ya. Ya, nah jadi ini yang di dalam peluang ini bisa saya tulis sebagai X kurang 2 lebih kecil sama dengan minus 8 atau X kurang 2 lebih besar sama dengan 8. Nah, seperti biasa, kalau di sini atau berarti tambah, ya, menentukan apa namanya itu peluangnya, ini bisa kita selesaikan jadi X lebih kecil sama dengan min 6, ini X lebih besar 10, sesuai dengan yang di sini, ya, X kecil min 6, yang ini X lebih besar sama dengan 10. Nah, kemudian kita standarkan, ya, supaya bisa kita gunakan tabel distribusi normal. Setelah distandarkan, standarkan artinya ini X dikurangi 2 dibagi 4, ya, dikurangi minnya dibagi standar deviasinya. Nah, yang di sebelah sini sama, ya, saya kurangi dengan 2 dibagi 4, ya, yang di sini juga sama. Nah, hasilnya nanti yang ini jadinya peluang Z kecil sama dengan min 2, yang ini peluang Z lebih besar sama dengan 2, ya, berarti yang ini, ya. Jadi yang luas yang apa namanya tuh yang di sini, ini sama saja dengan luas yang di sini tambah di sini. Nah, kalau kita lihat tabel distribusi normal, peluang Z yang lebih besar sama dengan 2, ya, berarti yang ini, ya. Nah, yang ini itu sama saja dengan 1, ya, dikurangi yang dari sini ke sana, gitu, ya. Nah, ini bisa dilihat di tabel distribusi normal, nilainya 0,9772, ya. Nah, yang ini karena simetris, ya, peluang Z kecil sama dengan min 2 ini sama saja dengan yang di sini, ya. Nah, berarti peluang peluang Z kecil min 2 adalah ditambah peluang Z yang lebih besar 2, ini sama saja dengan 0,0456. Ya, kita tahu 0,0456 itu lebih kecil dari 0,25 atau 1/4, ya. Nah, jadi itu kegunaan dari ketersamaan Chebyshev ini bisa digunakan untuk menentukan batas atas dari peluang yang bentuknya ini seperti ini, ya. Jadi yang ada di luar selang yang pusatnya di 2, ya, kemudian jari-jarinya ini adalah sebesar 2 kali
standar deviasinya. Ya, ini tidak akan lebih dari 1/kuadrat dari K-nya atau kelipatannya. Ini kan kelipatannya ya. Nah, sekarang kalau misalkan K kali sigma ya, atau kelipatan dari standar deviasinya ini saya misalkan dengan epsilon ya. Nah, maka K kuadrat ini akan sama dengan epsilon kuadrat per sigma kuadrat ya, sehingga 1/K kuadrat ini sama saja dengan sigma kuadrat dibagi epsilon kuadrat ya. Nah, jadi teorema ketersamaan Chebyshev sekarang bisa kita ubah menjadi bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau saya punya epsilon positif ya, terus tadi X-nya ini variabel acak yang punya min, mu, dan variansi sigma kuadrat, nah maka peluang tadi ya, peluang yang area di luar ini bisa saya baca sebagai area di luar selang yang pusatnya di mu ya, yang pusatnya di X ya dengan jarak mu, itu adalah tidak lebih dari sigma kuadrat per epsilon kuadrat. Nah, sigma kuadrat tadi Anda tahu itu adalah variansi X ya, variansi X yang variansi X dibagi epsilon kuadrat. Ya, oke. Nah, sekarang ya tadi maaf, ini adalah bisa kita katakan sebagai area di luar selang ya, yang pusatnya di mu ya, jaraknya atau radiusnya adalah epsilon gitu ya. Sama ya seperti tadi. Jadi ini pusatnya di 2. Nah, jaraknya ini sebesar 8 ya. Kalau mengacu ke sini berarti yang 8 ini sebagai epsilonnya. Oke, nah sekarang kita kembali ke bagaimana menunjukkan konvergen dalam peluang kalau menggunakan ketersamaan Chebyshev. Ya, jadi langkah-langkahnya itu adalah Anda harus hitung dulu ekspektasi XN-nya berapa ya, kemudian variansi XN-nya berapa. Nah, selanjutnya dicek kalau variansi XN dibagi epsilon kuadrat ini konvergen ke 0. Nah, maka kalau ini konvergen ke 0, maka peluang XN yang berada di luar selang yang pusatnya di mu ya dengan radiusnya epsilon ini akan juga konvergen ke 0 karena ini lebih kecil dari variansi XN dibagi epsilon kuadrat ya. Nah, kalau ternyata ya ini konvergen ke 0, maka Anda bisa menyimpulkan XN konvergen dalam peluang ke X gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena tadi ya definisi dari konvergen dalam peluang kan untuk setiap epsilon positif limit ini akan sama dengan 0. Artinya peluang XN kurang X lebih besar dengan epsilon itu akan menuju 0. Oke, nah sekarang akan kita gunakan cara membuktikan konvergen dalam peluang menggunakan ketersamaan Chebyshev ini untuk menunjukkan teorema WLLN ya, atau hukum lemah bilangan besar. Ini WLLN singkatan dari weak, yang ini low ya, yang ini large, ini number ya. Di weak law of large number atau hukum lemah bilangan besar. Dan akan kita gunakan untuk menunjukkan teorema ini. Nah, teorema WLLN ini mengatakan bahwa kalau saya punya barisan variabel acak yang IID, ya berarti ini sampel acak ya. Nah, dari suatu distribusi dengan minnya mu, kemudian variansinya sigma kuadrat. Nah, maka rata-rata sampel, ya Anda tahu rata-rata sampel definisinya 1/n sigma xi,
Nah, rata-rata sampel ini akan konvergen dalam peluang ke rata-rata asalnya gitu ya, atau mean asalnya ya. Nah, jadi mu ini yaitu adalah mean dari variabel acak, di mana si variabel acak ini diambil ya sehingga dia membentuk barisan variabel acak. Ya, nah untuk menunjukkan bahwa rata-rata sampel konvergen dalam peluang ke mu, nah di sini artinya kita harus menunjukkan bahwa limit peluang harga mutlak xn dikurangi mu ya lebih besar sama dengan epsilon, itu harus konvergen ke 0. Ya, itu yang harus kita tunjukkan. Nah, sekarang kita gunakan teorema Chebyshev ya untuk menunjukkan ini. Jadi caranya pertama Anda harus ambil bilangan real positif epsilon ya. Nah, kemudian kita harus tentukan ekspektasi dan variansinya. Nah, ekspektasi dari tadi kan di kesamaan Chebyshev caranya seperti ini ya. Anda tentukan dulu ekspektasi dari xn-nya ya, atau rata-rata sampelnya, kemudian variansinya. Nah, ekspektasi dari rata-rata sampel ini selalu sama dengan mu ya. Nah, kenapa? Kalau Anda ini diekspektasikan ya, berarti ini sama saja dengan ekspektasi dari ini sama dengan 1/n kali ekspektasi sigma xi ya. Nah, ekspektasi dari sigma xi itu sama saja dengan sigma dari ekspektasi xi. Nah, ekspektasi xi-nya itu adalah mu ya, karena si barisan variabel acak ini diambil dari distribusi dengan minnya mu. Nah, jadi ekspektasi dari rata-rata sampel ini sama dengan mu. Nah, kemudian variansinya ini adalah sigma kuadrat per n. Nah, ini dari mana? Ya dari sini juga ya. Jadi kalau Anda menghitung variansi ini ya, nah maka 1/n keluar jadi 1/n kuadrat ya, yang tertinggal variansi sigma xi. Nah, kemudian karena xi-nya ini independen, maka variansi sigma xi itu akan sama saja dengan sigma dari variansi xi. Nah, sigma dari variansi xi itu adalah sigma kuadrat ya, sehingga sigma dari sigma kuadrat itu adalah n kali sigma kuadrat. Nah, dikalikan 1/n kuadrat, hasilnya nanti adalah sigma kuadrat per n. Nah, berdasarkan teorema Chebyshev, peluang harga mutlak xn dikurangi mu yang lebih besar sama dengan epsilon, ini akan dibatasi oleh variansi dari rata-rata sampel dibagi epsilon kuadrat ya. Nah, tadi kita sudah tahu variansi x bar n nilainya sigma kuadrat per n ya. Nah, ini dibagi epsilon kuadrat. Nah, ini akan konvergen ke 0. Nah, kenapa? Karena sigma kuadrat per n kan bisa saya tulis sebagai sigma kuadrat kali epsilon kuadrat dibagi n ya. Kalau n-nya menuju hingga, maka ini akan menuju 0 ya. Nah, artinya apa? Artinya limit dari peluang ini ya, itu akan sama dengan 0. Nah, berdasarkan definisi dari konvergen dalam peluang, maka kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata sampel ini konvergen dalam peluang ke mu ya. Ya, ini perhitungan yang untuk tadi ya, yang saya katakan ini untuk menunjukkan bahwa ekspektasi dari rata-rata sampel ini adalah mu ya, kemudian variansi dari rata-rata sampel adalah sigma kuadrat per n. Sebetulnya pas kuliah minggu lalu saya sudah cukup sering ya memperlihatkan ini gitu.
Ya, nah terus tadi ini ya, variansi X bar N dibagi epsilon kuadrat ini bisa saya tulis sebagai sigma kuadrat per N dibagi epsilon kuadrat. Ya, kalau N-nya membesar, yang ini akan konvergen ke 0, sehingga yang ini keseluruhan akan konvergen ke 0 juga, gitu. Nah, tadi kesamaan Chebyshev mengatakan bahwa peluang bahwa X bar Xn berada di luar selang mu kurang epsilon, mu plus epsilon, ya peluangnya ini akan dibatasi oleh variansi rata-rata sampel dibagi epsilon kuadrat. Ya, tadi ini menuju 0, ya berarti ini limitnya adalah 0. Ya, nah jadi itu cara menunjukkan bahwa rata-rata sampel ini selalu konvergen dalam peluang ke rata-rata asalnya, gitu. Ya, nah jadi kalau kita punya hukum lemah bilangan besar, ini sebetulnya bisa diperumum juga ya. Oke, sebentar saya tuliskan dulu di bawah aja. Ntar saya ambil pen dulu. Ya, jadi maksud saya gini, nah di sini kita punyanya XN ya. Nah, sekarang bagaimana kalau XN-nya saya kuadratkan? Jadi misalnya saya punya barisan variabel acak YN, ya YN-nya adalah XN kuadrat. Nah, apa yang terjadi dengan 1/n sigma XI kuadrat? Ya, nah jadi kalau saya punya apa? Ya, nah, saya punya X1 kuadrat. Kok ini biru sih? Ya, saya punya X1 kuadrat, misalnya terus X2 kuadrat, dan seterusnya. Kenapa muncul-muncul ya? Delaynya lama sekali nih.
ini kayak apa nih, makanya saya nggak begitu suka sebetulnya kuliah online tuh, kadang-kadang suka ada delay. Ya udah pokoknya gini ya, jadi kalau di sini kita punya xn, barisan xn tuh artinya saya punya x1, x2, x3 dan seterusnya gitu ya. Nah maka rata-rata sampel per n sigma xi, nah ini akan konvergen dalam peluang ke mu. Nah tetapi mu ini sebetulnya sama saja dengan ekspektasi x ya. Mu di sini sama saja dengan ekspektasi x. Nah jadi kalau misalnya sekarang barisannya itu barisan yang saya punya ini saya kuadratkan ya. Jadi saya punya x1 kuadrat, x2 kuadrat dan seterusnya. Nah maka per n sigma xi kuadrat ya, nah ini akan konvergen dalam peluang ke ekspektasi dari xi atau ekspektasi x kuadrat ya. Kalau ini kan konvergennya ke ekspektasi x. Nah kalau di sini dikuadratkan, maka yang konvergen dalam peluang itu adalah per n sigma xi kuadrat ya. Limitnya itu adalah ekspektasi x kuadrat gitu ya. Begitu pula kalau misalnya saya punya dipangkatkan 3 gitu. Nah, jadi yang konvergen dalam peluang itu adalah per n sigma xi pangkat 3 ya. Limitnya itu adalah ekspektasi dari x pangkat 3. Nah selanjutnya kita lihat ini sampel acak dan statistik. Ya, nah Anda tahu bahwa kalau saya punya barisan variabel acak yang independen, kemudian distribusinya identik, nah maka barisan variabel acak tersebut yang dikatakan barisan variabel acak yang jadi ini disebut sampel acak ya, atau random sampel berukuran n. Nah nilainya yang saya pastikan dengan x kecil 1 ya sampai x kecil n, nah ini disebut sampel pengamatan ya, atau data pengamatan. Jadi kalau variabel acak itu sudah diamati, sudah kalau di lab sudah dilakukan percobaannya, terus dapat nilainya ya, nilai kumpulan dari nilai-nilai itu disebut data ya. Nah, jadi kalau Anda punya data terus misalnya banyaknya data ini berapa ya, datanya berapa 100, itu bukan jumlah data ya, yang 100 itu tapi jumlah banyaknya sampelnya, bukan banyaknya data. Kalau data ya satu ya, data itu dalam bahasa Inggrisnya itu sebetulnya itu udah jamak. Jadi kalau yang tunggalnya itu adalah datum. Jadi kalau punya tabel data, jadi sebetulnya data yang itu satu gitu ya, yang banyak itu adalah sampelnya atau pengamatannya. Nah, ini seringkali meskipun anak-anak matematik di kelas ujian skripsi ya, jadi mereka tentu bilangnya itu selalu bilangnya tuh misalnya 100 data ya, berdasarkan itu yang benar adalah 100 pengamatan kalau datanya satu. Nah sekarang kalau saya punya, jadi dari sampel acak ini saya punya variabel acak lain yang merupakan fungsi dari sampel acak ini ya. Nah, maka variabel acak tersebut itu dikatakan statistik ya, disebut statistik. Nah kalau ini sudah teramati ya, kalau si variabel acak atau sampel acak tadi sudah teramati, nah maka nilai dari statistiknya itu kan jadi bisa kita hitung berdasarkan ini ya. Nah nilai dari statistik tersebut itu disebut juga sebagai angka statistik ya, data statistik gitu. Nah jadi seperti yang saya jelaskan di minggu lalu ya, Hiro
Badan Pusat Statistik, yaitu tugasnya mengumpulkan data statistik ya, angka statistik ya, dari variabel yang ingin dikumpulkan datanya gitu ya. Jadi laporan data statistik yang dikumpulkan BPS itu bisa misalnya berupa jumlah penduduk, misalnya jumlah penduduk laki-laki, jumlah perempuan, dan seterusnya. Jadi contoh dari statistik, misalnya bisa Pak XI, ya jumlah. Bisa juga berupa rata-rata sampel, yaitu XI. Bisa juga contoh statistik ini rata-rata sampel, variasi sampel, yang didefinisikan kan seperti ini ya. Kemudian dari sampel, tahu bisa juga misalnya sel-sel besar, sel-sel kecil, itu semua adalah contoh-contoh dari statistik. Nah, karena ini suatu variabel acak, nah maka dia juga punya distribusi. Nah, kalau kita bicara statistik, maka distribusi dari statistik ini kita katakan distribusi sampling, ya, karena distribusinya berdasarkan sampel. Nah, ketika punya sampel acak dari suatu distribusi yang mempunyai parameter data, ya. Nah, estimator titik ini didefinisikan kan sebagai statistik yang digunakan untuk estimasi parameter data. Ya, jadi statistik yang tadi sudah diberikan contohnya. Nah, ini bisa digunakan untuk mengestimasi parameter data. Nah, parameter data ini punyanya si X ya, variabel X-nya ya adalah variabel distribusi di mana si satu acaknya diambil. Jadi kalau identik kan distribusinya itu ya semua ya untuk setiap variabel acak yang di sini. Kalau parameternya saya juga parameternya data. Nah, berdasarkan sampel acak tersebut kita ingin mengestimasi nilai parameter yang terdekatnya itu berapa ya. Nah, di beberapa buku estimator ini ada yang menggunakan istilah penaksir atau gagak. Kalau di kuliah saya baik di PPP atau di PSM menggunakan istilahnya estimator. Nah, kemudian realisasi dari estimator ini dinilai estimasi ya, nilai pelaksanaan nilai perkiraan. Jadi contohnya misalnya rata-rata sampel ini digunakan untuk mengestimasi new ya, atau mengestimasi rata-rata populasi atau rata-rata teoritis atau rata-rata sebenarnya ya. XR ini bisa digunakan untuk estimasi new. Nah, maka ketika sudah diketahui nilai-nilai dari X-nya, yaitu S1 sampai SN, nanti kita akan tahu nilai rata-rata sampelnya itu adalah nilai yang menjadi nilai estimasi untuk si unitnya. Begitu pula variasi sampel yang ini, ini bisa digunakan untuk estimasi variasi asalnya, ya, variasi sebenarnya atau variasi populasi. Nah, ketika nilai X-nya ini sudah diketahui, yaitu X kecil 1 sampai X kecil N, maka nilai dari variasi sampel ini tentu menjadi nilai estimasi untuk si parameternya. Nah, kenapa X bar ini bisa digunakan untuk estimasi
mu ya. Kemudian misalnya kenapa S2 tidak bisa digunakan untuk mengestimasi sigma kuadrat. Nah, dari mana sih munculnya rumus-rumus ini ya? Nah, rumus-rumus ini ya ini karena kita kalau di sini ketika saya tulis dengan huruf kapital ya, ketika saya tulis dengan huruf kapital, nah ini tidak lain dari estimator ya. Kalau sudah diketahui nilainya itu disebut estimasi. Nah, menentukan rumus-rumus estimator tadi itu ada banyak cara ya. Kita bisa menggunakan metode Millman, metode maksimum likelihood, metode Bayes, bootstrap, least square, dan lain-lain. Least square ini bisa di analisis regresi ya. Nah, nanti di PSM itu Anda akan mempelajari bagaimana menentukan estimator hanya dengan menggunakan dua metode ini. Yang metode lainnya ini tidak dipelajari. Yang pertama metode Millman, yang kedua metode maksimum likelihood. Caranya nanti aja ya di PSM akan kita pelajari. Ya mungkin besok yang kemarin sudah daftar satria data ya untuk kategori kompetisi statistik, nanti mungkin akan saya bahas di kelas pembekalan ya dua metode ini, karena siapa tahu ditanyakan. Oke, nah sekarang kita lihat tadi kan estimator itu sebetulnya suatu statistik yang digunakan untuk mengestimasi parameter. Kita lihat perbandingan statistik sebagai estimator titik dari suatu parameter. Nah, sebagai contoh, kalau saya punya parameternya min ya, ekspektasi X ya. Nah, ini bisa diestimasi dengan rata-rata sampel atau X bar. Kemudian variansi sigma kuadrat atau variansi teoritis ya, atau variansi populasi ini bisa diestimasi dengan variansi sampel. Kemudian momen ke K Anda tahu ini ekspektasi dari X pangkat K. Nah, ini bisa diestimasi oleh 1/n sigma XI pangkat K ya. Kemudian modus teoritis ya atau modus populasi ini bisa diestimasi dengan modus sampel, median bisa diestimasi dengan median sampel, koefisien korelasi bisa diestimasi dengan korelasi sampel ya. Nah, jadi ini beberapa statistik yang bisa digunakan untuk mengestimasi parameter yang bersesuaian ya. Nah, kalau kita bicara populasi atau distribusi yang teoritis ya. Nah, parameter-parameter ini sebetulnya menunjukkan karakteristik dari si populasi atau distribusi teoritisnya. Ya, Anda tahu bahwa sebagai contoh misalnya di distribusi normal ya, min atau mu ini bisa dulu kita katakan sebagai parameter posisi ya, ukuran pemusatan juga ini. Nah, sementara sigma kuadrat ini disebut juga parameter skala ya atau ukuran penyebaran. Jadi kalau kita punya dua buah distribusi, minnya sama tetapi variansinya berbeda, nah maka variansinya ini itu akan menunjukkan bagaimana bentuk dari si distribusinya gitu ya. Jadi karakteristik dari suatu distribusi itu bisa dilihat dari nilai-nilai parameternya. Nah, sementara karakteristik dari suatu sampel, nah ini dapat dilihat dari statistiknya ya, dari X bar atau dari S kuadrat atau variansi sampel. Ya, nah makanya kemarin kalau ada yang ikut
penutupan di Senat kemarin ya, ada bicaranya dari BPS ya, dia mengatakan bahwa statistik itu adalah ukuran dari sampel ya, parameter ukuran dari populasi ya, dia bilangnya seperti itu. Nah, mungkin maksudnya itu adalah statistik ya, ini menentukan karakteristik dari suatu sampel ya, dia memusatnya di mana ya, memusatnya berarti di X bar. Nah, kemudian menyebarnya sejauh mana. Nah, ini bisa dilihat dari variansi atau standar deviasinya ya. Nah, sementara parameter ini bisa digunakan untuk mengkarakteristik suatu populasi atau distribusi asalnya. Ya, mudah-mudahan Anda paham itu ya. Jadi ini sudah kaitan antara statistik dengan parameter. Oke, nah ketika kita menggunakan estimator atau statistik ya, ketika kita gunakan statistik tadi untuk mengestimasi suatu parameter, nah tentu saja estimator yang kita inginkan itu harus memenuhi kriteria-kriteria yang diinginkan ya. Salah satunya estimator tersebut harus tabias. Nah, tabias itu artinya apa? Tabias artinya ekspektasi dari si estimator tersebut ini harus sama dengan parameter yang akan diestimasi ya. Nah, itu artinya tabias ya. Jadi kalau kita ingin menunjukkan, tadi kan saya beberapa kali menyebutkan bahwa X bar itu adalah estimator untuk mu ya. Nah, kenapa? Salah satunya karena X bar ini bersifat tabias untuk mu. Nah, kenapa tabias? Karena ekspektasi dari X bar ini sama dengan mu ya. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan menggunakan definisi ekspektasi. Nah, kemudian variansi sampel ya, yang rumusnya ini ya, seper N kurang 1 sigma XI kurang X bar kuadrat. Ini harusnya ada E-nya ya, ada ekspektasinya. Ekspektasinya kelewat. Nah, ini harusnya ada ekspektasinya. Berarti pakainya yang nah ini pensil ya, ini ekspektasi dari ekspektasi dari ini ya. Nah, berarti ini sama dengan ini ya. Kenapa? Karena sigma XI kurang X bar dikuadratkan itu sebetulnya bisa kita tulis sebagai sigma XI ya dikurangi N X bar kuadrat ya, sehingga ini bisa ditulis seperti ini. Oke, sebentar, sepertinya saya dulu di note udah menuliskan. Oke, mungkin yang satunya lagi. Ya, nggak ada ya, ya udah. Oke. Ya, kita kembali ke sini. Ya, nah jadi variansi sampel S kuadrat ini juga kenapa banyak digunakan untuk mengestimasi variansi teoritisnya ya, karena S kuadrat ini merupakan estimator yang tabias ya. Kenapa tabias? Karena ekspektasi dari S kuadrat ini sama dengan sigma kuadrat ya. Nah, ini bisa ditunjukkan dengan menghitung ekspektasi dari S kuadrat ya, yang didefinisikan seperti ini. Nah, ini bisa dituliskan sebagai tadi sigma XI dikurangi N X bar dikuadratkan ya, sehingga ketika ini diekspektasikan
dari sifat ekspektasi yang linier, maka ekspektasinya itu akan menghasilkan sigma dari ekspektasi xi kuadrat ya dikurangi n x bar kuadrat. Nah, karena selisih, nah, maka bisa ditulis seperti ini. Nah, kemudian ekspektasi xi kuadrat ya, ini kan sebetulnya sama saja dengan variansi xi ya dikurangi ekspektasi xi kuadrat. Ya, ini ya. Jadi ekspektasi xi kuadrat yang ini ya. Nah, ini sebetulnya sama aja dengan variansi xi ditambah ekspektasi xi kuadrat. Nah, ini asalnya dari definisi variansi xi. Nah, variansi xi itu tadi sigma kuadrat ya. Kemudian ekspektasi xi dikuadratkan sama saja dengan mu kuadrat. Nah, jadi yang ini itu bisa ditulis seperti ini. Nah, karena di sini ada sigma, ya, sigma ini hanya berlaku sampai di sini ya. Karena di sini ada sigma, maka berarti sama saja dengan n dikalikan ini. Nah, sekarang kalau saya punya ekspektasi x bar kuadrat. Nah, ekspektasi x bar kuadrat ini sama ya seperti tadi dari definisi variansi x bar, ini bisa ditulis sebagai variansi x bar ditambah ekspektasi x bar dikuadratkan. Nah, ekspektasi x bar kita tahu mu ya, kemudian variansi x bar sigma kuadrat per n. Nah, sehingga ekspektasi x bar kuadrat ini sama saja dengan sigma kuadrat per n ditambah mu kuadrat. Ya, sehingga kita dapatkan yang ini. Nah, kalau ini diselesaikan, ya berarti kan ini hasilnya n sigma kuadrat tambah n mu kuadrat, ya, dikurangi sigma kuadrat, dikurangi n mu kuadrat. Ya, ini yang ini bisa dicoret, tinggal n sigma kuadrat dikurangi sigma kuadrat, ya, sama saja dengan n kurang 1 sigma kuadrat. Ya, jadi yang ini yang ada di dalam kurung ini nilainya adalah n kurang 1 kali sigma kuadrat. Sehingga ini dan ini bisa dicoret, ya, hasilnya adalah sigma kuadrat. Ya, artinya ekspektasi S kuadrat sama dengan sigma kuadrat, ya, atau dengan kata lain S kuadrat merupakan estimator yang tak bias untuk sigma kuadrat. Nah, tetapi kalau saya misalnya menggunakan rumus variansinya ini yang di sini itu dibagi n. Kalau tadi kan penyebutnya n-1 ya. Nah, ini penyebutnya n-1. Nah, di sini saya menggunakan penyebutnya n. Nah, rumus variansi sampel yang ini yang penyebutnya n ini merupakan estimator yang bias ya. Ini bias untuk sigma kuadrat. Nah, kenapa bias? Ya, jadi kalau ini saya saya kalikan dan saya bagi dengan n-1. Kalau ini saya bagi dengan n-1, ini kan jadinya sigma S kuadrat ya. Jadinya S kuadrat. Nah, kemudian kalau karena tadi ini saya bagi dengan n-1, berarti saya harus mengalikan dengan n-1. Nah, berarti V ini itu bisa saya tulis sebagai n-1 per n kali S kuadrat. Ya, sehingga kalau saya ekspektasikan, ya jadinya n kurang 1 per n kali ekspektasi S kuadrat. Ya, tadi Anda tahu ekspektasi S kuadrat itu adalah sigma kuadrat. Ya. Nah, jadi ekspektasi V ya karena sama dengan n-1 per n kali sigma kuadrat, nah berarti kan ini tidak sama dengan sigma kuadrat. Ya, dengan kata lain, V yang didefinisikan seperti ini, ya, atau variansi sampel tetapi penyebutnya n, ini merupakan estimator yang bias untuk sigma kuadrat. Ya. Nah, tetapi kalau saya buat n-nya cukup besar,
ya. Ini kalau saya buat N-nya cukup besar, berarti ini bisa saya hitung limitnya. Nah, limit dari ekspektasi V, ya. Nah, ini akan menuju sigma kuadrat. Ya, dengan kata lain, V, yaitu rumus variansi sampel yang penyebutnya N, ini merupakan estimator yang tabias asimptotik. Ya, tabias asimptotik ini artinya tabias hanya jika N-nya cukup besar. Ya. Nah, tapi kalau N-nya kecil, dia bias gitu. Nah, makanya Anda mungkin yang sudah mengambil kuliah MSS ya, metode survei sampel. Nah, Anda dulu mungkin belajar kalau untuk populasi, ya kalau untuk populasi, variansi populasi ini dihitungnya menggunakan rumus ini ya, N-nya di sini N besar untuk menyatakan populasi. Ya karena populasi dianggap nilainya pasti besar ya. Jadi kalau besar variansinya ini akan mendekati variansi yang sebenarnya. Ya, nah suatu parameter ini bisa saja dia mempunyai 2 atau lebih estimator tabias ya. Jadi artinya estimator tabias ini tidak tunggal. Ya bisa saja ada lebih dari satu parameter. Maaf, satu estimator. Ya, contohnya ini ya, contohnya ketika saya punya sampel acak yang diambil dari distribusi eksponensial, nah maka ada 2 estimator tabias. Yang pertama X bar, yang kedua N dikalikan sampel acak terkecil. Oke, sebentar saya pasang charger. Ya, sini lagi azan, silahkan kalau Anda mau mencoba mengerjakan. Kalau ini udah jelas ya, X bar tabias untuk theta karena theta merupakan min dari distribusi eksponensial. Anda boleh coba yang bagian B ya. Ya, silakan dicoba dulu.
kita lanjutkan. Dan jadi kalau Anda ingin menunjukkan N dikalikan sampel acak terkecil ini tak bias sesuai definisinya, artinya Anda harus menghitung atau menunjukkan bahwa ekspektasi dari N dikalikan sampel acak terkecil ini sama dengan theta ya. Nah, jadi ini sekali lagi ini notasi untuk sampel acak terkecil atau minimum dari X1 sampai Xn ya. Nah, jadi karena harus dicari ekspektasi ini, nah Anda berarti kan harus tahu ekspektasi dari sampel acak terkecil ya. Nah, supaya tahu ekspektasi dari sampel acak terkecil, Anda harus tahu dulu distribusi dari sampel acak terkecil ya. Atau distribusi dari minimum X1 sampai Xn. Ya, itu caranya ya. Nah, dulu saya pernah menjelaskan ya bagaimana cara menentukan distribusi dari sampel acak terkecil, dan silakan nanti Anda bisa dicoba sendiri. Ya, yang jelas soal ini mengatakan bahwa parameter theta ini mempunyai dua estimator yang tak bias ya. Yang pertama X bar, yang kedua itu adalah N kali sampel acak terkecil. Nah, di PSM nanti Anda akan belajar jadi bagaimana kalau suatu parameter itu mempunyai dua estimator yang tak bias, mana yang harus dipilih ya, sama-sama tak bias ya. Nah, kalau Anda punya dua estimator yang tak bias, itu nanti Anda harus memilih mana yang mempunyai variansi terkecil ya. Nah, kalau dua estimator itu yang satu bias yang satu tak bias, ya jelas yang dipilih yang tak bias ya. Tetapi kalau dua-duanya tak bias, itu Anda harus memilih yang variansinya terkecil. Ya, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke kriteria yang kedua dari estimator yang diinginkan. Ya, kalau tadi kita menginginkan estimator itu harus tak bias. Nah, sekarang kita juga menginginkan estimator tersebut konsisten. Nah, estimator yang konsisten itu yang seperti apa ya? Nah, suatu estimator tadi kan Anda tahu ya, ini statistik yang digunakan untuk mengestimasi parameter. Nah, karena kita bicara misalnya statistik tadi ya, rata-rata sampel. Anda tahu rata-rata sampel rumusnya 1/n sigma xi. Nah, ketika n-nya berubah ya, ketika ukuran sampelnya tambah besar, nah maka bisa saja nanti nilai estimasinya itu berubah ya. Nah, sehingga kita di sini punya barisan estimator. Ya, jadi contohnya tadi X bar ya, atau rata-rata sampel, ketika n-nya bertambah, maka dia akan membentuk suatu barisan estimator ya. Nah, jadi ini secara umum saja saya punya barisan estimator seperti ini. Nah, ketika n-nya kalau yang konsisten itu ketika n-nya membesar, maka si barisan estimator ini itu akan mendekati parameter theta yang sebenarnya, yaitu kalau kita punya estimator yang konsisten. Jadi semakin besar ukuran sampelnya, nah maka nilai estimasinya itu akan mendekati theta yang sebenarnya, itu yang konsisten. Nah, untuk menyatakan atau membuktikan apakah suatu parameter tersebut konsisten atau tidak, nah kita lihat definisi konsisten yang dikaitkan dengan konvergen dalam peluang.
Ya, nah jadi kalau saya punya X, ini variabel acak dengan CDF yang bergantung pada parameter theta. Ya, parameter theta ini harus berada di ruang parameternya. Ya, contoh ruang parameter itu misalnya kalau untuk distribusi normal ya, parameternya kan mu dan sigma kuadrat. Nah, ruang parameternya untuk mu, ruang parameternya itu bisa dari min tahingga sampai tahingga ya, himpunan semua bilangan real dari min tahingga sampai tahingga. Nah, untuk sigma kuadrat, ruang parameternya itu adalah himpunan bilangan real yang positif. Ya, itu contoh omega ya. Nah, sekarang misalnya saya punya sampel acak dari distribusi X yang ini ya. Nah, kemudian saya juga punya statistik Tn, ya berarti statistik Tn ini dia pasti merupakan fungsi dari sampel ini. Nah, misalnya ini kita katakan konsisten untuk theta. Ya, nah, statistik ini dikatakan estimator yang konsisten untuk theta kalau Tn ini konvergen dalam peluang ke theta. Ya, jadi itu yang dinamakan estimator yang konsisten. Ya, jadi artinya apa? Artinya kalau Anda ingin menunjukkan suatu estimator tersebut konsisten atau tidak, Anda harus bisa menunjukkan estimator tersebut konvergen dalam peluang ke parameter yang akan diestimasinya. Nah, menunjukkan konvergen dalam peluang, Anda bisa menggunakan teorema Chebyshev ya, yang tadi saya jelaskan. Oke, sebagai contoh misalnya di sini saya punya barisan variabel acak xn ya. Kemudian ini diambil dari suatu distribusi dengan minnya mu, kemudian variansinya sigma kuadrat. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa rumus variansi sampel ya, seper n kurang 1 kali sigma xi kurang x bar n dikuadratkan, ini merupakan estimator yang konsisten untuk variansi sigma kuadrat. Ya. Nah, rumus variansi sampel yang ini ya, nah, ini bisa saya tulis sebagai n per n kurang 1 ya, kali seper n sigma xi kurang x bar dikuadratkan. Ya. Jadi ini kenapa saya tuliskan seperti ini ya, nanti untuk memudahkan pada saat pembuktian bahwa variansi sampel yang ini ya, yang penyebutnya n-1 ini konsisten untuk variansi teoritisnya atau sigma kuadrat. Nah, perhatikan di sini x bar ini saya tambahkan subscript n ya. Begitu juga untuk variansinya saya tambahkan subscript n. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya dengan bertambahnya n ya, rata-rata sampel dan variansi sampel ini nilainya bisa berubah. Jadi rata-rata sampel ini sebetulnya membentuk barisan variabel acak ya. Variansi sampel ini juga membentuk barisan variabel acak. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa variansi sampel ini merupakan estimator yang konsisten. Artinya saya harus menunjukkan bahwa Sn kuadrat ini konvergen dalam peluang ke sigma kuadrat. Nah, kalau saya ingin menunjukkan Sn kuadrat konvergen dalam peluang ke sigma kuadrat dengan menggunakan definisinya ya. Nah, artinya saya harus menunjukkan bahwa peluang harga mutlak Sn kuadrat dikurangi sigma kuadrat yang lebih besar atau sama dengan epsilon, peluangnya itu tidak boleh peluangnya itu harus konvergen ke 0. Itu artinya konvergen dalam peluang.
Nah, kita juga bisa menunjukkan konvergen dalam peluang, yaitu dengan menggunakan sifat-sifat konvergen dalam peluang. Ya, tadi Anda tahu bahwa penjumlahan dari dua barisan variabel acak yang konvergen dalam peluang itu akan konvergen dalam peluang. Ya, begitu pula dengan perkalian dan perkalian skalarnya. Oke, baik, kita lihat saja pembuktiannya. Ya, nah di sini pembuktian konvergen dalam peluangnya menggunakan sifat-sifat konvergen dalam peluang. Ya. Nah, pertama di sini kita tuliskan dulu bahwa variansi sampel ini bisa dituliskan seperti ini. Ya. Nah, caranya ini kalau Anda kuadratkan, ya xi kuadrat dikurangi 2xi xn bar kemudian tambah xn bar dikuadratkan, ya. Nah, itu tuh sebetulnya ini nanti bisa ditulis seperti ini. Nggak sulit ya, nanti tinggal dikuadratkan aja ini, ya. Nah, terus awalnya kan ininya bentuk di sininya 1 per n kurang 1 ya. Nah, ini saya kalikan dengan n, saya bagi dengan n. Ya, nah kenapa saya harus menuliskan seperti ini? Nah, tadi kan berdasarkan sifat konvergen dalam peluang, ya. Jadi kalau ini saya anggap suatu skalar, ya, kemudian kalau saya bisa menunjukkan ini konvergen dalam peluang, nah maka perkalian dari skalar ini dengan barisan yang konvergen dalam peluang itu akan konvergen dalam peluang. Nah, berarti tugas saya sekarang harus menunjukkan bahwa yang ini ya, itu adalah konvergen dalam peluang. Nah, untuk menunjukkan ini konvergen dalam peluang, saya menggunakan sifat konvergen dalam peluang juga ya. Jadi saya harus menunjukkan yang suku pertama ini konvergen dalam peluang, yang suku kedua ini juga konvergen dalam peluang, ya. Nah, yang ini kenapa konvergen dalam peluang? Ya, kita bisa tunjukkan dengan menggunakan WLLN. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa kalau WLLN-nya itu kan mengatakan kalau saya punya X1, X2 dan seterusnya ya. Dia misalnya sampel dari suatu variabel acak dengan min-nya mu ya. Nah, ini ya. Nah, maka rata-rata sampelnya akan konvergen dalam peluang ke mu. Nah, tetapi mu kan Anda tahu ini adalah ekspektasi X ya. Mu ini adalah ekspektasi X. Nah, jadi kalau saya punya barisannya itu X1 kuadrat, X2 kuadrat, ya, dan seterusnya sampai Xn kuadrat, nah maka 1/n sigma Xi kuadrat, ya, nah ini akan konvergen dalam peluang ke ekspektasi, nah di sini juga dikuadratkan. Ya, nah jadi ini bisa diperoleh dari teorema WLLN. Nah, jadi yang ini konvergen dalam peluang ke ekspektasi X kuadrat, yang ini konvergen dalam peluang ke mu. Ya. Nah, jadi akibatnya apa? Akibatnya yang ini ya, nah ini berarti akan konvergen dalam peluang ke ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Ya, karena ini jadi yang ini diperoleh dari tadi ya, dari sifat konvergen dalam peluang. Jadi ketika ini ditransformasi ya dengan fungsi kuadrat, maka hasil transformasinya berarti yang ini ya. Nah, ini juga akan konvergen dalam peluang ke mu kuadrat ya. Nah, sehingga selisih dari yang ini ya dikurangi ini ya. Nah, itu menjadi ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Nah, yang ini konvergen ke 1. Kalau ini kan barisan bilangan biasa ya. Nah, ini konvergen ke 1. Karena limit n menuju tak hingga dari ini
itu kan sama dengan 1 ya. Jadi yang ini konvergen ke 1, yang ini konvergen dalam peluang ke ekspektasi X kuadrat kurang mu kuadrat. Nah, sehingga dari sifat konvergen dalam peluang tadi, perkalian skalar yang ini ya dengan yang ini itu akan konvergen dalam peluang ke perkalian 1 dikalikan limit dari ini ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat itu tidak lain dari variansi ya atau sigma kuadrat. Nah, jadi dengan kata lain apa? Kata lain apa itu variansi sampel yang penyebutnya n-1 ini konvergen dalam peluang ke sigma kuadrat ya. Jadi artinya variansi sampel merupakan estimator yang konsisten untuk sigma kuadrat ya. Nah, jadi variansi sampel itu selain bias ya, dia juga merupakan estimator yang konsisten ya. Kalau rata-rata sampel itu sudah jelas konsisten ya, sudah jelas konsisten dari teorema WLLN. Nah, jadi sekali lagi kenapa dulu Anda di Medstat 1 ya, kalau ingin tahu apa namanya tuh misalnya punya sampel ya, nah itu ininya tuh pusatnya di mana sih ya pusatnya, Anda gunakan rumus rata-rata sampel ya. Kenapa? Karena rata-rata sampel itu bisa digunakan untuk mengestimasi min asalnya ya atau mu. Nah, seperti Anda ketahui bahwa min yaitu ukuran pemusatan di distribusi. Nah, kalau rata-rata sampel ini apa namanya itu estimasi untuk ukuran pemusatan di sampelnya. Nah, jadi kenapa menggunakan rumus rata-rata sampel ya, karena tadi ya dia bersifat bias, kemudian dia bersifat konsisten ya. Nah, kemudian untuk variansi kenapa menggunakan rumus variansi yang ini ya, karena rumus variansi yang ini dia bias ya, kemudian konsisten gitu. Ya, nah, tapi tadi ada syaratnya ya, ingat syaratnya sampel yang diambil itu harus sampel acak ya. Jadi artinya ketika Anda mengambil sampel itu harus dipastikan sampelnya merupakan sampel acak ya. Jadi pengambilan sampelnya itu dilakukan berdasarkan metode-metode pengambilan sampel yang Anda pelajari di kuliah MSS ya, atau metode survei sampel. Nah, kalau sampelnya tidak dijamin acak ya, maka belum tentu rumus rata-rata sampel dan rumus variansi sampel itu merupakan estimator yang bias dan konsisten ya. Nah, kemudian tadi syaratnya juga kalau kita punya sampel acak ya. Nah, kalau kita punya sampel acak, syaratnya dia harus IID ya, tadi Anda sudah tahu, independen, kemudian distribusinya identik. Nah, ketika kita bicara distribusi identik ya, itu artinya apa? Nah, kalau yang identik ya distribusinya sama ya, kemudian parameternya juga sama. Nah, kalau parameternya sama artinya apa? Artinya ekspektasi dari X1 ya
Ya, jadi kalau yang distribusinya identik, selain jenis distribusinya sama, parameter-parameternya juga harus sama ya. Jadi kalau min-nya di sini mu, ya semuanya mu. Kalau variansinya sigma kuadrat, semua variansinya sigma kuadrat. Nah, dengan kata lain apa? Jadi kalau Anda bisa memastikan bahwa data yang Anda punya itu bersifat homogen, ya, bersifat homogen, nah, Anda boleh menggunakan rata-rata sampel untuk mengestimasi rata-rata sebenarnya, ya, menggunakan variansi sampel untuk variansi yang sebenarnya. Nah, tapi kalau data Anda tersebut tidak homogen, tidak dijamin bahwa rata-rata yang sudah Anda hitung atau variansi yang sudah Anda hitung itu akan mewakili rata-rata yang sebenarnya dan variansi yang sebenarnya. Ya. Nah, yang homogen itu artinya apa? Jadi kalau misalnya responden Anda itu ya tidak homogen gitu ya. Nah, jadi hasilnya juga perlu dipertanyakan. Gitu ya. Contohnya misalnya pada saat sekarang kan sebentar lagi musim pemilu ya, Anda melakukan polling gitu, tetapi respondennya itu hanya kebanyakan pendukung dari partai tersebut gitu ya. Nah, itu hasil polling tersebut, nah itu perlu dipertanyakan gitu. Nah, tetapi kalau polling tersebut dilakukan terhadap respondennya itu betul-betul dipilih secara acak ya, bukan hanya pendukungnya saja, tetapi memang betul-betul si yang ambil data itu tuh nggak tahu gitu ya, dia tuh pendukungnya siapa gitu. Nah, mungkin itu hasil pollingnya bisa diakui gitu ya. Dan jadi Anda juga harus hati-hati ya, nanti kan usia mahasiswa itu sudah termasuk usia yang wajib ikut pemilu ya. Jadi hati-hati ketika menerima laporan-laporan polling dari suatu partai ya. Itu. Ya, nah baik, saya kira itu oke, ini satu lagi ya. Ya, bagaimana dengan rumus variansi yang penyebutnya bukan N-1 tetapi N ya. Nah, kalau Anda menggunakan rumus variansi yang ini ya. Nah, ini juga merupakan estimator yang konsisten ya untuk sigma kuadrat. Ya, kenapa konsisten? Nah, kalau menggunakan rumus yang penyebutnya N, itu kan nanti bedanya di sini hanya di sininya ya. Nah, di sininya kan jadi N ya. Nah, kalau di sini jadi N, ya sama aja kan hasilnya ya, sama-sama konvergen dalam peluang ke sigma kuadrat. Nah, jadi rumus variansi sampel yang penyebutnya N ya. Nah, ini bias, estimator ini bias ya, tetapi dia konsisten ya. Nah, tetapi kalau ukuran sampelnya sangat besar, ini juga menjadi tabias asimptotik ya. Nah, jadi kalau menggunakan rumus variansi sampel yang ini itu harus hati-hati ya. Anda harus memastikan bahwa ukuran sampelnya cukup besar gitu. Nah, makanya rumus variansi sampel yang ini itu kalau di MSS ini biasanya digunakan hanya untuk menghitung variansi populasi gitu ya, bukan variansi sampel ya. Ya, kalau Anda ingin tahu biasnya tinggal dihitung aja selisih dari si parameternya dengan ekspektasinya ya. Nah, untuk yang ini biasnya adalah sigma kuadrat per N. Ya, bisa dilihat kalau N-nya membesar, maka biasnya ini akan
mendekati 0 ya. Jadi semakin lama semakin tak bias ya. Jadi sekali lagi, rumus variansi sampel yang ini itu boleh digunakan hanya jika kalau N-nya cukup besar gitu. Ya, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau Anda punya data, hati-hati ya ketika menggunakan rata-rata sampel atau variansi sampel untuk mengestimasi rata-rata sebenarnya dan variansi sebenarnya. Sekali lagi, rumus tersebut atau estimator tersebut itu hanya bisa digunakan ketika sampelnya itu betul-betul sampel acak ya, artinya pengambilannya mengikuti metode-metode yang ada di MSS ya, kemudian sampelnya homogen ya, jadi itu artinya sampelnya bersifat identik ya, distribusinya sama, kemudian parameter-parameternya juga sama. Nah, jadi kalau Anda punya data yang pencilannya cukup banyak ya, nah itu hati-hati ketika mengestimasi mu dengan rata-rata sampel ya, karena kalau rata-rata sampel dia memberikan bobot untuk setiap sampelnya itu sama-sama 1/n gitu. Nah, kalau Anda punya data terus pencilannya banyak, rata-rata sampel ini tidak bagus ya untuk menjadikan rata-rata sampel itu sebagai pemusatan data gitu. Pemusatan data itu artinya gini ya, jadi kalau Anda punya data terus Anda diminta untuk mewakili data tersebut dengan satu angka gitu ya. Nah, yang mana angka tersebut? Nah, kalau datanya tadi homogen ya, Anda boleh mewakili data tersebut hanya dengan rata-rata sampel. Nah, tetapi kalau data tersebut banyak pencilannya ya, pencilan itu nilai yang jauh dari nilai yang kebanyakannya ya itu ya. Nah, maka rata-rata sampel itu kurang cocok ya untuk mewakili data tersebut. Nah, biasanya kalau yang seperti itu, yang angka yang digunakan atau statistik yang digunakan untuk mewakili data tersebut ya sebagai pusat data itu adalah mediannya biasanya ya. Ya, baik, saya kira itu ya, waktunya juga sudah hampir habis. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silahkan, ada pertanyaan. Fatin, ada yang tanyakan, Fatin? Belum ada, Bu. Iftah, ada yang tanyakan? Kaila? Muammar? Oke, Naura? Belum ada, Bu. Ya, baik. Kalau belum ada berarti bakalan ada ya. Ya, nah jadi hari ini kita sudah banyak belajar konsep baru ya. Yang pertama tentang kekonvergenan ya. Jadi
suatu barisan variabel acak ini bisa konvergen atau tidak ya, tetapi konvergen yang di sini namanya konvergen dalam peluang. Jadi yang diperhatikan dalam konvergen dalam peluang itu adalah sebetulnya adalah barisan peluangnya yang barisan peluang dari peristiwa ini yang mendekati 0 ya. Nah, kalau barisan peluang ini mendekati 0 itu kita katakan sebagai konvergen dalam peluang. Nah, menunjukkan konvergen dalam peluang itu bisa menggunakan teorema ketersamaan Chebyshev ya, atau bisa juga dengan menggunakan sifat-sifat konvergen dalam peluang. Nah, kemudian konvergen dalam peluang kalau di statistika matematika atau statistika inferensi, konvergen dalam peluang ini digunakan untuk mendefinisikan estimator yang konsisten ya. Tadi jadi suatu estimator yang konsisten kalau estimator tersebut konvergen dalam peluang. Nah, estimator apa? Estimator itu sebetulnya tidak lain dari statistik ya yang digunakan untuk mengestimasi suatu parameter. Nah, statistik apa? Statistik itu tidak lain dari fungsi dari sampel acak ya, fungsi dari sampel acak. Nah, sampel acak apa? Sampel acak ini adalah barisan variabel acak yang independen, kemudian distribusinya identik ya. Nah, identik itu artinya distribusinya sama semua ya, dan parameternya juga sama semua ya, tidak bergantung pada indeksnya gitu. Nah, kemudian Anda juga perlu tahu bahwa kalau parameter itu mencirikan suatu populasi ya, atau parameter ini sebagai ukuran dari populasi karena bisa mengkarakterisasi suatu populasi atau distribusi. Nah, statistik ini bisa mengkarakterisasi suatu sampel ya. Jadi seperti tadi, kalau Anda ingin punya sampel, punya data ya, Anda ingin mewakili data tersebut dengan satu angka, nah maka selama data tersebut diambil dari sampel acak ya, nah maka rata-rata itu boleh digunakan. Tetapi kalau datanya itu tidak dijamin homogen ya, kemudian pengambilan sampelnya juga tidak bisa dipastikan diambil secara acak, nah maka penggunaan rata-rata sampel itu tidak berlaku lagi ya. Nah, sebaiknya gunakan median sampel. Nah, kemudian Anda juga perlu tahu bahwa suatu parameter ini bisa saja dia punya estimator tabias yang lebih dari satu ya. Jadi kalau Anda punya parameter yang estimator tabiasnya banyak, Anda harus pilih estimator yang variansinya paling kecil ya. Jadi artinya apa? Kalau misalkan ini tabias untuk theta, kemudian ini juga tabias untuk theta, nah untuk memilih mana yang terbaik, Anda harus menghitung variansi X bar berapa, variansi N kali sampel acak terkecil berapa. Nah, yang terkecil itulah nanti yang dipilih menjadi estimator untuk theta. Ya, baik, saya kira itu ya kuliah hari ini. Nah, silahkan nanti dipelajari lagi materinya. Kemudian untuk soal-soalnya silahkan lihat di bukunya Hogg ya. Sini juga ada satu soal yang bisa Anda kerjakan. Kemudian untuk hari Senin nanti kita masuk ke jenis kekonvergenan yang lainnya yang disebut konvergen dalam distribusi ya. Nah, biar hari Senin bisa mengikuti kuliah dengan baik, ada baiknya Anda pelajari dulu ya materi tentang konvergen dalam distribusi. Ya baik, saya kira cukup kuliah untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang berkenan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.